Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kuroshi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang repaint Aerox. Untuk warnanya apa sih ini? Dan ini warnanya adalah warna merah, bukan warna monlek, bukan. Atau warna candy juga bukan. Jadi bagi mas bro yang penasaran ini sebenarnya warna merah apa, simak aja nanti gimana rasio campurannya dan gimana penanganannya. Jadi simak aja baik-baik sampai selesai. Okay, let's go. Jadi sebelum kita melakukan epoksi menggunakan filler berwarna hitam ini, sebenarnya sudah saya lakukan epoksi menggunakan bel coat. Akan tetapi saat aku melakukan epoksi terjadi kendala seperti keriting. Nah, untuk kendala seperti keriting sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang cara mengatasi cat yang keriting. Dan di sini aku hanya untuk melanjutkan saja tentang video repaint keseluruhannya, mulai dari epoksi dan melakukan base coat dan melakukan campuran clear coat nanti. Oke, jadi di sini untuk aku melakukan epoksi memang seperti di video sebelumnya, aku mencampur dengan rasio yang agak kental karena untuk menghindari atau mencegah terjadinya keriput atau keriting lagi, mas bro. Jadi di sini untuk campuran epoksi aku sudah gunakan campuran 4-1-1. Jadi buat epoksi 1, hardener 1, dan thinner 1. Alasannya karena saya takut terjadi keriting lagi. Dan untuk penangannya
sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan di sini hanya sebagai cuplikan. Untuk video jelasnya silakan aja buat Mas Bro scroll ke bawah tentang cara mengatasi chat greeting. Di situ kebetulan yang saya tanganin adalah Aerox punyanya customer ini, Mas Bro. Jadi tentang epoxy sudah selesai kita jelaskan di video sebelumnya, dan di sini hasil setelah kita lakukan epoxy lagi. Dan setelah ini tentunya pasti bakalan kita amplas dong, buat nanti hasilnya akan lebih glow up. Kenapa sih untuk epoxy selalu kita amplas terlebih dahulu sebelum kita naikkan ke base coat? Jadi gini Mas Bro, fungsi daripada kita melakukan pengamplasan untuk epoxy adalah untuk meratakan bagian-bagian sudut-sudut yang terkena epoxy. Karena di sini kita melakukan epoxy hanya untuk sebagai landasan atau pondasi utama agar cat itu tidak mudah terkelupas. Akan tetapi di sini yang menimbulkan epoxy itu harus diamplas adalah karena epoxy itu memiliki residu yang berlebih ketimbang kita melakukan base coat atau pewarnaan lah, intinya seperti itu. Maka dari itu untuk hasil yang lebih glowing atau lebih glow up, jadi kita harus bisa pastikan bahwa pondasinya juga harus halus. Jadi di sini untuk menghaluskan sebuah amplasan untuk epoxy, saya selalu gunakan untuk dasaran, aku gunakan amplas grit 800. Kemudian saya lanjutkan untuk penghalusan di grit 1000. Dan nanti setelah pengamplasan di grit 800 usahakan kita lap dulu pakai kanebo. Kenapa kita lap pakai kanebo? Supaya nanti kita bisa tahu bagian mana sih yang belum merata untuk kita amplas dan bagian mana yang masih belum terjajal oleh amplas. Dan setelah kita sudah tahu semua sudah teramplas dengan rata, kita menggunakan grit 800, kemudian langsung aja kita lakukan pengamplasan lagi menggunakan grit 1000. Fungsinya untuk memperhalus daripada grit 800. Oke, untuk epoxy correction sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses base coat. Dan di sini untuk campuran base coat tersendiri aku gunakan lebih kental daripada biasanya, karena kalau biasanya aku menggunakan perbandingan 1:1. Tapi untuk di sini aku melakukan perbandingan antara base coat 150, kemudian untuk thinnernya aku kurangin. Jadi bisa dibilang 170 lah. Karena di sini aku hanya menggunakan thinner itu 70%, sedangkan untuk base coat aku menggunakan 150 gram. Dan di sini untuk thinner aku gunakan thinner dari Siken yang reducer medium. Kenapa di sini aku pakai thinner yang bagus? Dikarenakan di sini aku gunakan cat PU juga, Mas Bro. Jadi suatu penanganan bahan kita juga harus tahu kita memakai bahan apa. Kalau seumpama kita memakai bahan cat NC, kalau kita pakai thinner PU mubazir, Mas Bro. Jadi kalau menurutku pribadi, kalau kita menggunakan cat yang jenis NC, kita cukup menggunakan thinner HG aja. Karena menurutku thinner HG sudah cukup layak buat mencampur daripada thinner maksud saya base coat yang tipe jenis NC. Tapi kalau kita menggunakan bahan yang bagus seperti PU, usahakan kita sandingkan dengan thinner yang bagus juga.
biar nanti hasilnya lebih bagus. Ketimbang kita tahu kan, kalau kita menggunakan base coat dari Pio itu satu, enaknya itu waktu kering cepat, kita nggak usah tunggu 1 hari 24 jam buat kita melakukan clear coat, karena penguapan dari cat jenis Pio itu sangat cepat ketimbang kita menggunakan cat jenis NC. Karena kalau kita menggunakan jenis NC, kalau kita timpa clear coat dengan jeda 2 jam atau 3 jam, nanti clear coat kita akan menjadi absorb. Kenapa clear kita menjadi absorb? Karena cat NC kita itu masih terbilang belum benar-benar matang. Maka dari itu biasanya kalau aku memakai cat jenis NC, aku diamkan dulu 1 kali 24 jam. Namun di project kali ini karena customer emang memintaku buat mengasih bahan-bahan yang bagus, jadi di sini aku kasih bahan yang bagus juga. Contohnya kita menggunakan cat jenis Pio dari Master Tint. Ya lumayan sih untuk bahannya ya. Aku beli setengah kilo itu kisaran harga 350 untuk setengah kilo. Dan di sini tanpa berlama-lama, setelah kita timpa dengan 2 lapis, kemudian di sini aku tunggu kurang lebih 1 jam kurang lah, ya bisa dibilang 45 menit. Kemudian langsung aku hantam menggunakan clear coat. Enaknya kita menggunakan jenis cat Pio ya seperti ini, memudahkan kita dan tidak menunggu lama-lama buat pencairan lah. Berbeda dengan kita menggunakan jenis cat NC, benar murah tapi kita harus menunggu. Itulah jadi kita menjadi painter kudu harus benar-benar pintar. Gimana kita untuk mensiasati customer ini benar-benar pengen cepat jadi atau tidak. Kalau seumpama customer meminta cepat, mau nggak mau ya kita harus pakai jenis cat Pio, karena untuk mengejar waktunya tadi Mas Bro. Tapi kalau customer dengan dana minim dan tidak tergesa-gesa, ya kita gunakan aja lah jenis cat NC. Namun kita juga harus tahu penanganannya gimana kalau kita menggunakan jenis cat NC. Ya itu tadi, kita harus gunakan atau kita wajib tunggu sampai benar-benar catnya itu kering kalau mau kita naikkan ke clear coat, agar nanti clear tahap pertama kita tidak absorb, agar clear pertama kita bisa menjadi daging tanpa harus kita melakukan full coat. Dan kalau seumpama clear kita absorb, untuk kita naikkan ke full coat juga bisa, namun hasil dari daging di full coat kita jauh lebih berdaging lagi kalau kita tunggu cat NC kita itu benar-benar matang. Jadi pengertiannya seperti itu Mas Bro. Jadi di sini untuk clear, aku menggunakan clear dari Goldsmith yang tipe HS untuk lapisan awal. Kenapa saya pakai tipe HS di lapisan awal? Karena satu, saya ingin meminimalisir sebuah keriting lagi, dikarenakan di awal kita sudah menemukan titik kritis di body ini, karena saat kita melakukan epoksi sudah keriting. Akan tetapi alhamdulillahnya setelah aku akali, body ini tidak keriting lagi. Jadi di sini mau nggak mau kita juga harus mensiasati dengan bahan-bahan yang benar-benar bagus. Seperti contoh clear coat juga kita
kita harus mau bermain di tipe clear yang cepat kering. Kalau kita bermain di clear yang tidak cepat kering, nanti takutnya timbul lagi suatu kondisi yaitu keriting, dikarenakan penguapan dari clear coat itu tersendiri terlalu lama. Jadi pengendapan antara base coat dan clear coat itu terlalu lama, yang mengakibatkan nanti epoksi yang kemarin kita sudah lakukan, epoksi yang sudah keriting, itu malah menimbulkan suatu kejadian keriting lagi, Mas Bro. Oke, jadi sampai sini paham. Kemudian di sini untuk penanganan atau pengaplikasian dari sebuah clear coat untuk lapisan awal, aku gunakan pengaplikasian cepat namun rata. Berbeda nanti setelah kita melakukan clear coat di tahap kedua. Untuk di tahap kedua kita main santai, tapi tetap dengan kerapatan yang sama. Kenapa kita tetap bermain kerapatan yang sama? Agar kita minimalisir sebuah kulit jeruk. Maka dari itu kita sebagai painter pemula, jadi jangan selalu kita mengeluh-elukan suatu produk spray gun contohnya yang bagus itu bakalan menimbulkan hasil clear coat yang bagus. Tidak juga, Mas Bro, karena alat kalau kita tidak tahu mekanikalnya atau kita tidak tahu cara pengaplikasian yang benar, kita mau memakai alat spray gun semahal apapun, hasilnya bakalan jelek. Jadi saran buat gua aja, sama-sama painter pemula, kenalilah alatmu, maka dari situlah kita bisa menikmati hasilnya. Sama dengan kita saat kenal dengan seorang cewek lah. Jadi kita harus bisa tahu gimana sih karakter yang mau dibawa oleh si spray gun atau si wanita ini. Jadi seperti itu, Mas Bro, logikanya. Nah, di sini untuk lapisan kedua kan, aku bermain santai, slow, tidak seperti di lapisan pertama. Dan di sini kita harus benar-benar mengambil kerapatan daripada semburan atau semprotan kita, agar nanti hasil yang kita inginkan bisa tercapai, yaitu sedikit minim kulit jeruk. Kalau mau Mas Bro ingin tidak ada kulit jeruk, maka mau nggak mau ya kita harus mau memolesnya lah, Mas Bro. Karena dari pemolesan itu kita kan selalu sanding dulu nih, mulai dari angka 1000 atau kita mulai dari angka 2000. Nah, untuk kita memulai dari amplasan itu juga tergantung dari hasil clear coat kita tersendiri. Dan untuk menurutku pribadi, dengan hasil clear coatku yang sedemikian rupa ini yang ada di video kali ini, aku cukup menggunakan grit amplas 2000 buat meratakan clear coat yang bisa dibilang kalau di video ini flat, tapi belum tentu kalau kita amplas. Kalau nggak percaya silakan deh buat Mas Bro semua buat uji coba. Kalau benar-benar hasil Mas Bro yang bisa dikatakan flat, amplas aja silakan. Body yang menurut Mas Bro itu yang flat, silakan amplas. Di situ ada nggak timbul kulit jeruk atau tidak? Kalau masih ada timbul kulit jeruk, berarti itu tandanya hasil clear coat kita masih belum flat, Mas Bro. Berbeda dengan kita saat melakukan pemolesan. Setelah kita melakukan sanding, habis itu kita poles. Nah, setelah poles selesai, silakan untuk
uji coba lagi dengan cara mengamplas. Aku jamin tidak akan ada tekstur kulit jeruknya dari situ. Dan kalau tidak ada tekstur kulit jeruknya, bisa dijamin kalau itu hasilnya benar-benar. Tapi semua itu kembali kepada Mas Bro semua, mau uji coba atau tidak. Karena di sini aku sebagai painter pemula juga sering belajar lah dari painter-painter yang senior. Tapi setauku pribadi, dengan pengalaman lihat orang memoles atau orang-orang luar negeri, setelah melakukan repaint dia pasti melakukan pemolesan. Kenapa? Penyebabnya, meskipun orang luar negeri kalau memakai bahan atau alat itu nggak main-main kan, tapi selalu menggunakan hasil untuk hasil akhir menggunakan cara pemolesan. Jadi sekian dulu lah Mas Bro penjelasan tentang sedikit penjelasan tentang repaint pemula seperti aku ini. Dan di sini nanti untuk flue coat aku menggunakan clear dari Space Shaker ini Mas Bro. Jadi simak aja nanti setelah video ini. Jadi semoga bermanfaat bercakap-cakapku ini ya Mas Bro. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya Mas Bro. Terima kasih.